Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Ij'alna ya Rabbana min ahli al-Qur'an wa hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, karunia kemurahan Allah berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada renungan ayat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita Allah untuk kita mengamalkannya. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Firman yang sangat jelas. Ini adalah salah satu ayat yang kadang dijadikan atau ada sebagian orang yang iseng mencoba main-main dengan ayat semacam ini dengan mencoba menghadirkan penafsiran-penafsiran dari akal mereka sendiri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, padahal maknanya sudah sangat jelas. Makna qawwamah itu adalah bukan saytarah. Qawamah bukan menguasai, tapi kadang dimaknai oleh sebagian orang dengan makna yang salah. Maka dengan pemberian makna yang salah itu akhirnya mereka perlu untuk menghadirkan penafsiran yang salah berkenaan tentang qawamah. Ini bukan diskriminasi, perendahan terhadap kaum wanita. Bahkan jika orang faham makna ayat ini, justru ini adalah satu penghargaan yang luar biasa untuk kedua belah pihak. Sehingga disebutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Penghargaan bagi seorang wanita, apakah dia seorang istri atau seorang saudari. Dan ini ternyata tidak terbatas kepada suami istri saja.
Akan tapi bagi semua kaum laki-laki hendaknya dia mempunyai kesadaran kalau dia punya gawamah, jiwa melindungi, jiwa ngayomi, jiwa memberikan pertolongan. Gawamah itu seperti itu maknanya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i, kaum pria itu hendaknya ia bisa ngayomi wanita-wanita. Dan memang begitu. Kalau ternyata ada seorang wanita yang mengayomi kaum pria, itu adalah tidak umum. Karena mungkin tidak umum dan ada mungkin, tapi rata-rata seperti itu. Laki-laki Allah ciptakan dengan fisik yang lebih kuat. Dan termasuk akal yang dalam menyelesaikan segala permasalahan mendahulukan akalnya. Berbeda dengan wanita adalah dengan hananah, dengan kelembutan hatinya. Dan ini sudah Allah atur dengan sedemikian rupa. Dan semua orang secara otomatis, biarpun di satu kampung yang tidak ngerti syariat Nabi SAW, kalau urusan berat yang mengerikan adalah kaum laki-laki. Jika di sebuah kampung, di kampung yang tidak beriman, tidak pernah kenal Al-Quran, tidak pernah kenal Nabi, jika misalnya di sebuah kampung terjadi pencurian atau satu kejahatan, yang suruh keluar siapa? Kaum laki-laki. Peperangan dari masa ke masa adalah kebanyakan adalah siapa? Kaum laki-laki. Dan seperti itu. Pasukan yang dikirim, ada pasukan wanita adalah kelengkapan. Kalau misalnya Amerika mengirim pasukan di saat harus menjajah, merusak negeri Islam misalnya, kebanyakan adalah laki-laki. Dan pelindungnya pun di negeri tersebut adalah laki-laki. Kalaupun ada wanita, tidak pada umumnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala waktu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, ini menyadarkan dua belah pihak. Bahwasanya kamu sebagai kaum laki-laki itu punya tanggung jawab. Di bawah naunganmu adalah istrimu dan anak-anakmu. Qawwam. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan apa yang Allah berikan. Jadi ada kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki untuk muhimmahnya, untuk tugasnya. Diberikan kelebihan seorang wanita dengan satu kelebihan juga untuk menyelesaikan tugasnya. Dan itulah hikmah Allah yang maha bijak. Dibuatlah sedemikian rupa. Kelemahan seorang wanita itu dibarengi oleh Allah dengan ketabahan. Sebab yang memang harus tabah, yang memang orang lemah itu harus dibarengi dengan ketabahan. Baik, kelemahan dibarengi dengan ketabahan. Coba. Kalau secara fisik, wanita adalah lemah. Ternyata dia yang paling mampu bertahan untuk menggendong anaknya berjam-jam. Berjam-jam untuk menggendongnya. Karena apa? Allah berikan sesuatu yang lebih. Dengan kelemahannya, ia tabah. Kesabaran di dalam hatinya. Dan ada hananah di dalam hatinya. Itu kelebihan yang Allah berikan. Dan tidak diberikan kepada kaum pria. Kaum pria, kaum laki-laki diberi oleh Allah tenaga, sekaligus cara berpikir yang cepat untuk menyelesaikan masalah, yang kadang atifahnya tidak berperan, perasaannya tidak berperan. Karena apa? Memang oleh Allah tempatkan laki-laki itu tempatnya di sana, urusan dengan mesin, cangkul. Kalau urusan dengan cangkul tidak perlu pakai perasaan, kelembutan, sudah. Tapi yang urusan dengan anak, lihat, perlu dengan kelembutan dan seterusnya. Ini kelebihan. Jangan ditukar ini semuanya. Memang Allah berikan. Kalau memang ada seorang laki-laki punya kelembutan, bisa sabar dengan anak, itu adalah diberi kelebihan lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi pada hakikatnya semacam inilah kaum pria. Sehingga kalau urusan di luar, seorang laki-laki mencari nafkah, itu yang bergerak. Gimana begini? Oh. Kemudian dibarengi dengan okolnya, tenaganya. Maka di saat seperti itu, makanya ini kelebihan yang Allah berikan untuk melaksanakan tugas sebagai kaum pria, yaitu ngayomi, melindungi kaum wanita. Lah kaum wanita pun yang ternyata itu dilindungi pun diberi oleh Allah sifat kelembutan. Coba kalau dia sombong begitu, gimana mau diayomi dia sombong? Maka nanti ada bab nuzuz.
Sehingga ada keseimbangan, ada yang memimpin, ada yang ngayomi, ada yang diayomi. Dan hendaknya semua berperan seperti itu. Kemudian ya, bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini adalah salah satu bentuk Allah memberikan wanita kelebihan, berikan laki-laki kelebihan. Akan tapi lihat qawwamah untuk kaum pria. Jadi kelebihan seorang wanita tidak sesuai untuk qawwamah. Karena kelebihan seorang wanita itu ada pada wanita, diberikan Allah kepada wanita, bukan untuk qawwamah. Akan tapi untuk menjadikan seorang litaskunu ilaiha, seorang laki-laki yang qawwamah tadi, yang dia sibuk dengan kekerasan menghadapi dunia ini, terik matahari, hujan dan segala macam, maka pulang ke rumah dia menemukan seorang istri yang siap untuk diatur dengan kelembutannya, dan yang berurusan, wanita yang berurusan dengan anak-anak dan seterusnya. Maka seorang laki-laki tadi ketemu seorang wanita di rumah, menjadi ada ketentraman di dalam hatinya. Dan memang diatur oleh Allah semacam itu. Maka kayak keluar dari kadrat ini akan ada kebincangan. Sehingga nanti ada pembahasan khusus tentang wanita karir itu bagaimana. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan ini untuk menekankan kembali bahwasanya bagaimana qawwamahnya seorang laki-laki tadi yang dikatakan mengayomi itu, dengan apa sih? Caranya bagaimana? Kamu harus paham, lihat. Allah memberikan kelebihan kepadamu fisik, Allah memberikan kelebihan kepadamu kekuatan. Maka dan Allah pun memberikan kepadamu satu tugas untuk mengayomi wanita dan sebagainya. Termasuk diantaranya apa? Memberikan nafkah. Kalau dipikir-pikir, ketahuilah bahwa dalam berumah tangga suami istri, urusan kesenangan bareng-bareng. Seorang istri menemukan kepuasan dengan seorang suami, suami pun demikian. Akan tapi beban kewajiban untuk memberikan nafkah dibebankan kepada seorang suami. Inilah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Qawwamah maknanya adalah untuk ini. Jangan dimaknai seperti sebagian orang yang menuntut untuk kesetaraan gender itu, lihat. Membawa ayat ini adalah untuk mengangkat kesombongannya. Terus mau apa wanita-wanita itu? Apakah tidak lebih senang jika dia adalah berurusan dengan yang lembut, yaitu dengan anak-anaknya, urusan dengan make up, urusan dengan keindahan di dalam rumahnya hanya untuk sang suami? Mau apa lagi? Mau keliling dunia? Mau capek? Sudah dimuliakan oleh Allah, diletakkan di rumahnya qawwamah. Apakah pengen sibuk sendiri? Jika ada seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya menjadi seorang janda, ini adalah bab lain lagi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini adalah nanti ayat selanjutnya, hafidhatun lil ghaibi, nanti hafidhatun lil ghaibi. Coba, wanita yang ditinggal oleh suaminya, dia merasa berat, tapi ingat akan diangkat derajatnya oleh Allah. Coba beratnya seorang wanita di saat ditinggal sang suami itu menunjukkan karena apa? Sesungguhnya dia adalah butuh sebagai seorang yang mengayominya dan melindunginya, mencukupi urusan nafkahnya. Dan seorang suami pun, lihat, di saat ditinggal oleh seorang istri, dia akan merasa kebingungan karena apa? Urusan lokalnya ini dong, anak-anaknya dan seterusnya itu tidak ada, maka kebingungan. Tapi lihat, kebutuhan seorang suami bukan kebutuhan yang mengayominya, akan tapi kebutuhan yang mengurusi orang-orang yang ada di dalam pengayomannya, anak-anaknya. Wabima anfaqu min amwalihim, ini penegasan lagi bahwasanya kelebihanmu wahai seorang, Allah memberikan tugas kepadamu wahai kaum pria untuk ngayomi. Dan Allah memberikan kelebihan kepada kalian, fisik yang Allah berikan dan seterusnya. Maka bentuk qawwamahnya ini harus kau penuhi, misalnya nafkah. Bima anfaqu min amwalihim, nafkah yang kau berikan untuk istrimu dan anak-anakmu, itu termasuk bagian daripada bentuk qawwamah. Maka laki-laki yang tidak menjalankan ini semuanya, dia tidak ngerti fungsinya sebagai seorang laki-laki yang punya qawwamah. Adapun para wanita, lihat, Allah berikan kelebihan juga.
Bukan wanita direndahkan, maka fasolihatu qanitatun. Wanita salehah, lihat. Wanita salehah, lihat. Tidak wanita salehah urusannya cari nafkah, nanti urusannya di sini. Qanitatun, urusannya kepada Allah di rumahnya baik. Subhanallah. Di rumahnya bukan hanya sibuk dengan urusan sinetron, tapi zikir, membaca sholawat yang banyak. Kemudian setelah itu apa? Hafidhatun lil ghaib, menjaga. Hafidhatun lil ghaibi, jadi menjaga. Dalam hadis Nabi disebutkan, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baik wanita adalah idza nazarta ilaihi sarratka, sehingga engkau melihatnya menyenangkanmu untuk suami ini. Wa idza amartaha ata'atka, kalau engkau memberikan perintah dia akan patuh, enggak cerewet pakai kenapa dan kenapa, karena imamnya adalah suaminya. Sampai dikatakan biarpun pendapat suamimu itu salah, kalau tidak melanggar syariat, ikuti dulu. Salah pendapatnya, asalkan tidak melanggar syariat, ikuti dulu. Jangan membiasakan untuk membangkang kepada sang suami, karena bisa jadi ketidakmampuanmu dalam menjangkau apa yang dipikirkan sang suami, menurutmu salah, ternyata itu adalah benar, selagi tidak melanggar syariat. Wa idza ghibta anha, nah ini, hafidatka fi malika wa nafsiha, kalau ternyata engkau tidak ada di hadapannya, dia menjadi seorang wanita yang menjaga diri. Makna tidak ada ini luas. Malika termasuk hartamu, bahkan termasuk apa yang menjadi tanggung jawabnya seorang suami. Maka di sini adalah fasalih qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Hafidhatun lil ghaibi, menjaga di saat suami, menjaga kehormatan sang suami, menjaga tanggung jawab sang suami, bahkan sampai lainnya di saat sang suami gaibnya adalah gaib seterusnya, meninggal dunia, lihat kemuliaan sang suami tetap dijaga dia, yaitu dengan menjaga anak-anaknya, menjaga rumah tangganya. Itu wanita yang solehah, urusannya adalah di dalam rumahnya. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, tentunya dengan aturan yang Allah berikan kepada wanita tersebut, bagaimana menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Nah ini tadi ada keserasian. Kaum pria adalah yang punya qawamah, ngayomi dan seterusnya. Maka sebagai wanita harus dia menempatkan tempatnya yang siap untuk diayomi. Maka di sini tidak boleh ada pembangkangan, tidak boleh ada satu tindakan yang menjadikan seorang suami tidak bisa ngayomi, pemberontakan. Dan baru diperkenankan kalau melanggar syariat, sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada manusia untuk melanggar Allah, tidak. Maka insijam atau nama keserasian itu di saat ini menjalankan tugas masing-masing. Rijal qawwam. Kalau wanitanya adalah hafidhat, menjaga kehormatan suaminya dan kepatuhan, maka nanti dijelaskan wallati takhafuna nusuzahunna, hei kaum pria, tugasmu adalah ngayomi istrimu. Ngayomi makna luas, memperhatikannya, menjaganya, memuliakannya. Itu jadi tugas ini. Jadi ini bukan sebuah kelebihan dalam sisi ini. Kelebihannya adalah, maksudnya tugas ini dengan kelebihan Allah. Adapun tugas ini adalah kewajiban. Jadi tugas ini adalah dari Allah, kewajiban dari Allah. Akan tapi bagaimana seorang laki-laki mendapatkan tugas? Tentunya Allah beri kelebihan, yaitu apa? Dengan kekuatan dan seterusnya. Dan bentuk qawamahnya ini seperti ini, memberi nafkah dan seterusnya, penjagaan dan seterusnya. Jadi jangan dianggap ini adalah enak-enakan. Wah, enak sekali. Enak bagaimana? Mencari nafkah kok. Yang mengatakan enak ini, seorang orang salah paham, dipikir hanya urusan masalah perintah saja. Ini kan perempuan yang dari awalnya bikin bangkang dari istri suaminya itu. Makanya dengar kalimat qawamah seolah-olah apa? Wah, enggak mau.
istri dikontrol, istri ini. Istri diawasi terus. Loh, orang diawasi kok nggak senang? Kan enak diawasi. Kalau ada harimau mau datang ditembak. Ini kok, ini perempuan bodoh saja yang sudah terpengaruh dengan budaya kafir sana. Sampai suatu ketika mengatakan, kemana-mana harus diikuti. Kayak dicurigai terus. Memangnya ada apa antara engkau dengan suamimu itu? Wong suaminya ikut katanya mencurigai. Dan ini adalah model-model orang. Kita pernah ada satu dialog kecil dengan orang yang menyeru kepada kesetaraan gender, sampai mengatakan kalau suamiku harus ngikut saya terus ya bakal mati berdiri loh. Berarti suami tidak pernah ikut, nasib benar tuh. Terus dengan siapa kau jalan? Mana kesenangan keindahannya? Lihat, suaminya yang punya otot besar, punya tulang gede, itulah yang mengangkat tas, bukan dirimu sendiri yang angkat tas. Jadi ini adalah satu keunikan bagi orang yang jauh dari syariat Nabi SAW. Padahal maknanya ini justru untuk menata dalam sebuah tatanan kehidupan seperti itu. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Adapun in akramakum indallahi atqakum, yang paling bagus di hadapan Allah yang menjalankan tugas bagaimana mestinya, itu yang paling dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah seorang wanita suami mendapatkan tugas begini lalu lebih bagus langsung di hadapan Allah. Tidak. Yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan ketulusan karena Allah, itulah yang lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat, wahai wanita, para suami itu adalah gawamah, punya kewajiban untuk ngayomimu, melindungimu, memberikan nafkah kepadamu. Maka di sini pun harus ada keseimbangan. Kamu harus siap diatur. Dan sebaik-baik orang adalah, seenak-enaknya manusia adalah yang semuanya diatur. Diatur segala sesuatunya. Dalam segalanya. Mulai dari rumahnya diatur oleh sang suami. Dibuatkan oleh sang suami rumah yang aman. Urusan perutnya pun suami yang ngasih makan dan seterusnya. Lah di saat takhafuna nuzuzahunna, hei para suami yang kamu punya tugas untuk yang ngayomi istri-istrimu itu, kok ternyata menemukan tanda-tanda nusuz. Nusuz itu dari kata irtafa. Nasazah, irtafa itu muncul, nongol. Maksudnya apa? Mulai ada tanda-tanda kesombongan di sini. Nusuz itu dimulai dari kesombongan. Jangan dianggap nusuz itu langsung seorang wanita tidak patuh, tidak, ada muncul kesombongan. Dan sebabnya macam-macam. Maka jangan mencari sebab kesombongan. Kembalikan semuanya kepada Allah. Nabi mengisyaratkan la'alla jamalaha yudghiha, dalam riwayat la'alla ghinaha yudhiha. Kelebihan materi, cantik, ada kelebihan, kadang tidak mampu dengan kelebihannya yang seharusnya dijadikan penguat rasa syukur kepada Allah, akan tapi kadang muncul mulai ngeremehin sang suami. Gajinya cuma begitu, gaji saya gini, itu seenaknya sendiri. Lah kalau kalian wahai para suami menemukan tanda-tanda istrimu mau nuzuz, dimulai dari kesombongan, tampak tanda-tanda kesombongan, kemudian ditandai juga dengan mulai tidak patuh, disuruh begini nggak mau, suruh begitu, bantah. Suami ngomong 1 dijawab 3, 4. Ini musibah. Gak ketemu ini sudah keluar dari jalurnya. Maka hikmah yang luar biasa itu patuh kepada suami itu ada. Dan termasuk mengambil hati sang suami itu adalah dengan kepatuhan, bukan dengan bantahan dan debat. Gak masuk itu. Wanita cerdas, wanita cerdas adalah wanita yang bisa meluluhkan suaminya adalah dengan kelembutan akhlaknya. Kalau laki-laki di depan mata lebih keras lagi. Maka fa'idhuhunna, lihat wahai para kaum pria, jika engkau menemukan wanita-wanitamu ada tanda-tanda, jadi kamu merasa takhafuna nusuzahuna, tanda-tanda ada nuzuz, atau bahkan sampai terjadi nuzuz yang sesungguhnya, bantah. Lihat, indah sebetulnya dalam rumah tangga itu, kegambar. Mau ada pembangkangan saja sudah ada diantisipasi oleh sang suami. Ada tanda-tanda nuzuz. Fa'idhuhunna, maka ingatkan dia.
Dan mu'idhah itu tentunya dengan uslub, dengan cara yang baik. Ambil waktu yang tepat, saat-saat yang indah. Jangan langsung mengingatkan dia. Cuman ya kadang itu memang ditemukan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, memang harus sabar. Dan kadang-kadang yang menjadi masalah itu diingatkan dengan cara yang lembut, gak paham ini bagaimana ini. Atau kejadiannya bukan sekali, dua kali, ketiga kali ini. Sudah begitu diulang lagi, itu udah lagi. Kadang perlu ma'idahnya adalah ma'idah yang tegas. Diberi isyarat tidak paham. Tapi harus kau pahami, wahai kaum pria, tugasmu itu. Tidak boleh kau biarkan terus seperti itu wanita-wanitamu itu. Kalau ada tanda-tanda dia ada kesombongan, kemudian mau meninggalkan kepatuhan, maka fa'iduhunna, nasihati dia, ingatkan, dudukkan di tempat yang baik. Diingatkan dengan cara yang baik. Jangan mengingatkan dia di saat hatinya masih marah. Jangan mengingatkan dia di saat kesal karena anak-anak kita. Jangan ingatkan dia di saat dia capek. Tapi fa'iduhunna, nasihati dia di saat yang tepat, waktu yang tepat. Maka di saat kita memberikan nasihat kepada di waktu yang tepat, itu mudah bagi wanita untuk bisa menerimanya. Bisa menerimanya. Setelah itu, kok nasihati kok masih saja, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Ini adalah satu ungkapan yang indah dari Al-Quran. Kalau ternyata istrimu itu pembangkang, aduh, iduhunna wahjuruhunna, hajar. Jangan diajak ngobrol dia. Maksudnya apa? Didiemin. Dan dieminnya adalah jangan sampai anak juga tahu kalau bapak ibunya ribut. Fil madaji, tetap tidur di kamar tapi dipunggungin saja. Istrinya bingung, suamiku udah ngomong, diem tok, ngadep ke sebelah sana. Fil madaji, tetap di kamar. Tapi nggak disapa itu istri. Kalau Pak Abang sih kenapa sih? Ya, kalau sudah mulai tanya, ini baru kebuka ini. Ini dikasih tahu, sekarang mau tanya, baguslah. Jadi bukan hajarnya itu ditinggal pergi sampai orang sakampung tahu. Kenapa? Ribut ya. Atau anaknya tahu, papa marahan ya. Ya perlu gitu. Ini adalah menunjukkan bahwasanya keributan antara suami istri pun hendaknya tidak mudah diketahui oleh siapapun. Dan pendidikan ini, kalau kita paham makna ini, jangan mudah bercerita kepada siapapun urusan dalam rumah tangga. Jangan mudah bercerita, jangan mudah ngadu, tapi selesaikan dulu dengan cara semacam ini. Ikuti petunjuk Nabi SAW. Wajuruhunna, ditinggalkan, maksudnya ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan jangan kau gauli dia. Kau gauli dan harus bertahan untuk itu semuanya. Bahkan kadang menjadi kesombongan seorang istri yang masih melanggar, seorang suami tidak pernah menghajar, hanya menuruti kebutuhan syahwatnya saja. Sehingga seorang istri punya andalan, oh dia butuh kepada saya, mau apa, terserah. Marahan pun masih melakukan seperti itu. Ternyata pendidikan nih, bahasanya tidak. Wajuruhun, dan itu pun tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari disapa, diingatkan lagi. Setelah itu dihajar lagi. Dan dihajar, bukan dihajar, itu didiemin. Ya. Nanti salah paham, dihajar, ini dihajar. Dihajar itu didiemin. Nah, setelah didiemin di kamarnya kok tidak ada perubahan, wah ini baru udribuhun, pukullah dia, mereka, pukullah istri-istri. Wah ini yang menjadikan orang barat, orang kafir senang dengan ayat ini. Islam menyuruh suami memukul sang istri. Ini ceritanya dulu tuh ada kebiasaan jahiliyah. Itu istri itu memang tidak diberi pendidikan, kalau sudah melanggar langsung dipukul gitu. Setelah pada masuk Islam, Nabi
melarang, jangan kau pukul mereka. Cuman setelah dibiarkan begitu, para istrinya yang kurang ajar. Jadi merasa dulu pernah dipukulin. Zaman dulu kalau apa-apa pukul begitu. Ada kan kebiasaan orang mukul karena tidak punya agama. Giliran suaminya tidak memukul kan suaminya syukur, enggak, ini mulai muncul kesombongan. Mulai seenaknya sendiri maunya, karena tidak bakal dipukul, karena Nabi melarang. Punya andalan, mentang-mentang Nabi kan melarang mukul. Mau apa ya? Biar punya gini enggak bisa mukul ya. Nah, ini sudah. Ini mentang-mentang ini enggak benar. Akhirnya mereka yashkunahunna Rasulullah. Mereka pada ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, istriku susah diatur sekarang. Akhirnya Nabi SAW faqalla bainahum wa bainad darbi, membiarkan mereka untuk memukul istrinya, tapi dengan catatan nanti. Tapi setelah itu pun Nabi ngasih wanti-wanti. Wala yadriba khiyarukum. Tapi orang hebat, orang baik tidak akan pernah memukul istrinya. Karena apa? Cara menundukkannya adalah dengan kelembutan, dengan cara yang istimewa. Tapi Nabi masih ingatkan, jadi kalau pengen mulia, jangan sampai kau mukul istrimu. Jadi kalau sampai kau mukul istrimu, kau gagal didik istrimu dengan kalimat yang indah dan kelembutan. Wala yadriba khiyarukum, tidak akan memukul istrinya orang baik. Jadi yang mukul itu ya, kalaupun beralasan itu tetap kurang baik. Maka di dalam Al-Quran ini lihat, wadribuhunna itu adalah seolah-olah perintah untuk mukul. Akan tapi perintah mukul kan tidak serta-merta. Setelah beberapa tahapan, dan tahapan itu sudah cukup pelajaran bagi seorang istri. Kalau dengan 2 tahapan itu masih nggak paham, memang kelas binatang itu. Dengan tahapan yang pertama dengan kalimat lembut. Tapi kalau suami belum dengan tahapan yang pertama, kedua langsung pukul, ini adalah satu kedzaliman. Jadi tahapan yang pertama nasihati yang baik, di tempat yang baik, waktu yang tepat. Kemudian setelah itu hajar. Setelah itu apa? Wadribuhunna, dan mukulnya bagaimana? Bukan pukulan mubarrih yang menjadikan berdarah, biru. Biarpun kesalahan kayak apapun tidak seperti itu. Jangan sampai seorang wanita untuk jadi latihan tinju di rumahnya. Ada seorang suami, subhanallah, kalau memang berat sekali ada fa'imsakun bima'ruf atau tasrih bi ihsan, lepaskan dia dengan baik, bukan untuk jadi lawan bertinju. Ada seorang suami mukul. Kita pernah lihat satu ketika, hampir setiap seminggu 2 kali itu ribut. Dan ributnya sampai kedengar tetangga. Pasti nanti suami istrinya biru, sampai ada Masya Allah, tapi anaknya banyak. Maka itu dianggap sebagai kebodohan, seperti dalam satu riwayat, dalam hadis Nabi SAW ada, ayadribu ahadukum imra'atahu kama yadribul 'abd, apakah ada di antara kalian memukul istrinya seperti mukul budak? Setelah itu thumma yudaju fi akhir yaum, kemudian sore harinya menggaulinya. Laki-laki bodoh. Di siang harinya dipukul, di malam harinya digauli. Gimana ini kok bisa? Kayak binatang itu. Baik. Ya, memukulnya kayak apa? Sampai digambarkan sebagian ulama, ada dengan sesuatu yang tidak menyakitkan, ada dengan sifat atau kayu kecil. Rotan sudah kegedean itu, apalagi tangan tuh. Itu sebenarnya peringatan bahasanya apa? Setelah ini ada keputusan yang beda. Tidak sampai pukul. Kalau sudah pukulan itu, saya menjalankan perintah Allah untuk mengingatkan kamu, tapi dengan cedet. Siwak, cedet. Kalau masih nggak sadar, berarti dia nekat. Imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Tapi sebelumnya nanti ayat berikutnya adalah apa? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Itu ada nanti cara. Kalau memang sudah jadi nggak boleh terjadi rumah tangga itu sampai tinju dan sebagainya, nggak ada. Jadi dengan pukulan yang ringan, kalau masih tidak bisa, baru nanti kita akan datangkan ayat selanjutnya. Ini adalah mencari solusi. Ini belum sampai keluar ini. Ini juga sampai keluar cerita, makanya jangan sampai menjadi seorang wanita yang mulutnya itu mulut yang gampang curhat. Curhat yang salah. Setiap orang diceritain, suamiku begini. Karena itu akan menjadikan pasangan itu kalau keluar itu adalah apa? Keras hatinya.
Jadi ini subhanallah, pendidikan dari Allah. Ini problem ini diselesaikan dalam rumah. Jadi orang lain tahu. Ayo kita baik benah diri. Yang baik di dalam rumah. Baru nanti setelah itu sampai dipukul kok masih nggak bisa, artinya begitu berat. Bukan berarti setelah itu harus pukul bogem, apalagi ancaman cerai dan sebagainya. Rendah itu. Apalagi nyerainya karena emosi. Kok bisa nyerai emosi itu? Nggak sampai derajat semacam itu seorang laki-laki yang bijak. Mana gawamahmu? Lu pakai rok saja itu kalau laki-laki kayak gitu. Lagi-lagi nggak bisa menata ini. Ini aturannya begini, ini pendidikan indah dari Nabi SAW. Pukulan bukan cara yang baik untuk mendidik seorang istri. Dan pukulan yang dimaksud sini pun setelah proses 1, 2, 3. Tapi laki-laki harus punya prinsip dong. Jika pelanggarnya syariat itu gak ada. Harus ada tegas. Setelah wahjuruhunna, ya wa'iduhunna wahjuruhunna fil ma'adaji wadribuhunna. Nah, ada dua pilihan. Fa in ata'nakum. Nah, kalau dia dengan itu sudah patuh kepadamu, awas, jangan cari-cari. Fala tabhu alaihinna sabila, jangan cari-cari. Ya hanya suami yang enggak benar saja nyari-nyari kesalahan istri. Enggak ada. Akan tapi memaafkan yang lalu berlalu, kesalahan kekurangan ajarannya yang lalu. Sekarang sudah ikrar untuk tobat, untuk ini dosa kepada sang suami. Maka kalau sudah seorang suami mengfa'in ata'nakum, wanita tersebut sudah patuh kepada sang suami, diingatkan, kemudian dihajar tadi, dipisah, didiemin, kemudian setelah itu diberi peringatan pukulan yang ringan. Dan kok setelah itu kok patuh, awas, jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan, jangan dikit-dikit, jangan ulang lagi lah ya, nggak usah mau gitu sudah. Itu tersinggunglah seorang istri dibegitukan. Fala tabhu alaihinna sabila, kalau sudah kau temukan istrimu, wahai rijal, wahai kaum laki-laki yang punya tanggung jawab untuk ngayomi, jika engkau telah menemukan wanita yang dalam pengayomanmu itu yang semula ada pembangkangan, kok sekarang sudah ada kesadaran, fala tabhu alaihinna sabila, jangan cari-cari. Na'udzubillah. Biasanya cari-cari itu mukadimah di akhir, na'udzubillah. Membuat dibikin istrinya tidak senang sampai nanti terjadi kebencian, lalu terjadilah perpisahan atas dasar kebencian. Tidak seperti itu. Kalau ternyata seorang istri tidak bisa diatur, maka ada solusi. Imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsani. Tasrihnya lepas dengan cara yang baik. Ini adalah setelah ayat berikutnya nanti. Nanti akan kita bahas ayat bagaimana hakam, cari penengah itu ya. Jadi baru penengah itu adalah setelah proses ini. Makanya peringatan kepada semuanya, wahai pengantin-pengantin baru itu. Kalau punya masalah jangan gampang cerita ke orang. Apakah orang yang membencimu atau orang yang mencintaimu? Kalau orang membencimu, dia akan tepuk tangan gembira. Bahkan akan ditambah agar cepat hancur rumah tangga itu. Karena ngiri. Kalau orang yang sangat mencintaimu, bisa menanggapi dengan bahasa cinta, bukan bahasa akal. Ibumu, bapakmu, lihat, dia akan marah, kurang ajar. Jadi kamu selama ini begitu kan? Saya aja mulai kecil tidak berani mukul kamu. Mantunya dilabrak. Kalau sudah mantu dilabrak sama mertua itu awal kehancuran sudah. Apakah mantu laki-lakinya ada cerita ini. Anak laki-laki dikit-dikit ngadu ke ibunya. Lah ibunya kan kecewa. Langsung ibunya marah kalau ngeliat mantunya. Sehingga sudah tidak nyaman, mantunya tidak senang datang ke rumah mertua, nggak bisa menghormati mertua, awal kehancuran. Nah kan jangan gampang cerita ini deh. Menjadilah pengantin yang cerdas, pintar. Kalau ada permasalahan kita diselesaikan dulu dalam rumah, dengan yang baru nanti keluar itu setelah itu. Begitu juga wahai para orang tua yang cerdas. Artinya kalau tidak begini nggak cerdas lagi. Tidak cerdas bahlul.
Hei orang tua yang cerdas, jangan gampang masuk urusan anak-anakmu. Biarkan dia belajar untuk menyelesaikan masalah di rumahnya sendiri. Kecuali pelanggaran syariat, bukan urusan hak antara suami istri. Syariat lain, syariat itu kewajiban bersama yang haknya Allah. Jangan gampang ikut-ikutan. Sebab itu ketahuilah bahwa ketersinggungan itu luar biasa, menjadikan orang semakin keras. Dan kalau engkau mudah ikut-ikutan urusan rumah tangga anakmu, apalagi ngelabrak menantumu, waduh. Oh, menantu itu juga dilabrak saja sudah sungkan sama mertua itu. Menantu tuh beda, ketemu mertua tuh nggak enak nih. Mulai dari sebelum lamar sampai setelah lamar sudah jadi menantunya pun masih ada sungkan-sungkan. Lah kok dilabrak lagi kan habis. Makanya caranya tidak begitu, maka ada pendidikan ini. Dengar Al-Quran bagaimana? Atau hakaman. Penengah itu nanti. Penengah itu adalah orang yang betul-betul di tengah-tengah. Yang dia memandang permasalahan sebagai permasalahan yang harus diselesaikan. Bukan dipandang sebagai permasalahan untuk membangkitkan emosi dan amarah lalu diluapkan. Ditumpahkan kepada pasangan anak-anak kita. Ini banyak orang tua kayak begini. Sering ada orang tua ngadu ke sini, anak saya begini. Lah ibu kok tahu benar urusan ini, gimana kitanya? Setiap anak saya datang ke sini